wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Devri Mubarakah dari kelas 3D dengan NIM 1921111113 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lafal dalalah. Lebih tepatnya macam-macam lafal dalalah yang dilihat dari segi makna kejelasannya. Ada dalalah lafziyah dan dalalah khairu lafziyah. Masuk pembahasan, definisi dalalah sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalatun yang merupakan bentuk masdar dari kata dalla yadullu yang berarti petunjuk atau penunjukan dalalah. Kemudian dilihat dari segi istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafal nas kepada pengertian yang dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nas yang terkandung. Macam-macam dalalah, ada dalalah lafziyah dan dalalah khairu lafziyah. Ini dilihat dari segi makna kejelasannya ya. Dalalah lafziyah atau dalalah yang jelas maknanya. Artinya apa? Lafal dalalah lafziyah ini itu tidak tergantung pada sesuatu hal di luar lafal yang lain, dan juga tidak diperlukan bantuan di luar lafal itu sendiri. Itu lebih tepatnya gitu. Kemudian lafal lafziyah itu ada 4 macam. Ada zahir, nas, mufassor, muhkam. Zahir adalah lafal yang bisa dipahami secara langsung dan lafal tersebut sudah jelas maknanya. Contohnya itu dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum illa taqsutu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat ini termasuk lafal dalalah zahir. Sebabnya makna yang dikehendaki dan segera dapat dipahami dari ayat tersebut ialah halalnya mengawini wanita-wanita yang disenangi. Akan tetapi jika dilihat dari siyak al-kalamnya, maka bukanlah makna itu yang dimaksud, melainkan batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi, yaitu ada waruba, ada 4 orang. Hukum lafal zahir ini wajib diamalkan menurut arti yang ditunjuk oleh lafal tersebut, kecuali ada dalil lain yang mentakwilnya. Jika zahir berupa lafal mutlak, maka wajib diamalkan sesuai dengan kemutlakannya sampai ada dalil yang mentakwilkannya. Namun jika dilihat dari lafal am atau umum, maka wajib diamalkan berdasarkan keumumannya itu sendiri sampai ada dalil yang mengkhususkannya, atau diamalkan menurut arti yang ditunjuk oleh lafal itu sampai ada dalil yang menasihnya. Selanjutnya, nas, lafal yang menunjukkan pada makna yang dikehendaki, baik lafal itu sendiri maupun siyak kalam, dan masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan, dan dinaskan pada masa Rasulullah SAW. Ini dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyatu yuswa biha aw dain. Artinya, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudahnya dibayar hutang. Pada lafal wasiat dan adain dalam ayat tersebut adalah masuk kategori nas. Sebabnya apa? Karena makna yang dikehendaki oleh
Sihot lafaz dan zat al-kalam adalah sama, yaitu keharusan mendahulukan wasiat dan pembayaran hutang daripada membagikan harta pustaka kepada ahli waris. Hukum dari lafal nas juga harus diamalkan menurut arti yang ditunjuk oleh lafal tersebut sampai ada dalil yang mentakwilkannya. Seperti contoh di atas tadi, ini Quran Surat An-Nisa ayat 12, lafal wasiat dinyatakan secara mutlak kepada yang dibatasi oleh Nabi. Jadi surat An-Nisa ini bersifat mutlak, namun ada sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi yang banyak menerangkan tentang batasan-batasan dari wasiat itu sendiri atau harta peninggalan itu sendiri. Selanjutnya mufassor, lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukannya itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksis, tetapi dapat dinaskan pada masa Nabi. Contohnya itu dalam firman Allah, fa'ajliduhum thamanina jaldah, maka adalah mereka 80 kali. Ini Quran Surat An-Nur ayat 4. Lafal thaminain adalah lafal mufassor karena arti yang dikehendaki oleh sihot lafal itu sendiri memang demikian, dan itu pula yang dimaksud oleh siap al-kalamnya. Dengan demikian pengertian 80 atau as-samanain itu tidak dapat diubah dengan mengurangi atau menambah jumlahnya. Hukum lafal mufassor ialah wajib mengamalkan arti yang ditunjuki oleh lafal itu sendiri, kecuali ada dalil sahih yang menasahkannya. Oleh karenanya hanya syar'i sendiri yang berhak menafsirkan lafal mufassor, maka segala penafsiran para mujtahid terhadapnya tidak dapat dipedomani. Kemudian muhkam, lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qoti, dan tidak mungkin ditakwilkan, ditaksis, dan dinaskah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lafal muhkam sama dengan mufassor dari segi kejelasan dalalahnya, akan tetapi dari segi dalalah maknanya lebih kuat daripada mufassor. Lafal muhkam ini merupakan tingkatan tertinggi dari lafal lafziyah yang lainnya. Yang kedua, dalalah khairul lafziyah. Dalalah khairul lafziyah adalah dalalah yang tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki, bukan oleh sihot itu sendiri, tetapi tergantung pada sesuatu di luarnya, ketergantungan kepada sesuatu dari luar karena adanya kekaburan atau keambiguan pengertian pada lafal itu sendiri. Keambiguan itu dapat dihilangkan melalui penelitian dan ijtihad. Lafal yang dapat dihilangkan kekaburan atau keambiguannya itu dengan jalan lafal kafi dan muskil. Sedangkan lafal yang tidak dapat dihilangkan
keambiguannya itu mujmal dan mutasyabih. Oke, masuk ke definisi dari setiap lafal. Yang pertama, kafi. Lafal yang menunjukkan maknanya jelas, namun ketidakjelasan tersebut muncul ketika menerapkan makna kepada kasus lain. Jadi gini, dari makna itu sendiri itu jelas, namun ketika dihadapkan kepada kasus-kasus lain itu menimbulkan keambiguan. Jadi butuh interpretasi, entah itu bisa ambil dari sunnah-sunnah Nabi, penelitian, atau ijtihad. Contohnya itu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Lafal wasariqatu jelas menunjukkan kepada orang yang mengambil barang orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang wajar. Tetapi pada sebagian satuannya yang lain menimbulkan keambiguan, seperti pencopetan. Jadi implementasi dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 itu pencopetan. Pencopet itu kan orang yang mengambil barang orang lain dengan kecepatan tangan dan keterampilannya ketika pemilik sedang lengah. Kedudukan kafi adalah wajib diteliti, sebab yang menyebabkan keambiguan makna tersebut, kemudian menerapkannya pada kasus lain tersebut jika terpenuhi unsur-unsurnya. Selanjutnya, muskil. Lafal yang menunjukkan makna terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal. Ini contoh firman Allah yang termasuk lafal muskil, yaitu surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan wanita-wanita yang dicerai suaminya masa idahnya adalah 3 kali quru. Lafal yang termasuk muskil dalam ayat ini adalah kata-kata quru. Quru di sini mempunyai 2 makna. Pertama, makna suci, kemudian haid. Dari sini maka jelas timbul ketidakjelasan arti yang dimaksud oleh lafal tersebut. Apakah idahnya 3 kali suci atau haidnya yang 3 kali suci? Kemudian dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengartikan bahwa quru tersebut diartikan sebagai haid berdasarkan hadis Nabi. Kemudian dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengartikan itu sebagai suci. Karenanya ada qarinah yang menyebut kata salatah dalam bentuk muannas. Kedudukan muskil adalah wajib diteliti dan diverifikasi makna yang dikehendaki oleh lafal tersebut, lalu mengamalkan makna yang dituju berdasarkan qarinah dan dalil yang menguatkannya. Ketiga, mujmal. Mujmal lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Contohnya ini wa aqimus shalah,
serta wa'atuz zakah. Ini diperintahkannya sholat dan zakat, namun tidak ada makna khusus atau terperinci bagaimana cara melakukannya, kapan waktunya sholat. Jadi masih butuh penafsiran atau interpretasi dari sunnah-sunnah Nabi. Dengan seperti ini, lafal mujmal atau kedudukan lafal mujmal adalah mengamalkannya sesuai yang dikehendaki oleh syar'i. Karena biasanya lafal mujmal itu berkaitan dengan kegiatan ibadah yang bersifat tentang rukun Islam atau yang berkaitan dengan ibadah. Terakhir, mutasyabih, lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya itu ayat-ayat Al-Quran yang tidak bermakna. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa lafal-lafal Yasin, Nun, Qaf itu sebuah perintah. Ada juga yang menafsirkannya itu sebagai ketegasan. Kemudian hukum mutasyabih menurut ulama salaf ialah dilarang mentakwilkannya serta wajib meyakini kebenaran maksudnya sebagai sesuatu yang datang dari Allah atau Nabi dan menyerahkannya kepada syar'i serta tidak mencari-cari maknanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.